Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, saya akan memaparkan materi terkait permutasi dan kombinasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abu Mas Ardelia Putri Saraswati, nomor absen 2 dari kelas 12 D1. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi pertama, yakni permutasi. Nah, pengertian dari permutasi itu yakni banyaknya cara untuk menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya. Nah, oleh karena kita harus memperhatikan urutannya, jadi posisi suatu unsur itu tidak dapat ditukarkan atau dibalik. Contohnya, pada pemilihan pengurus organisasi. Dalam organisasi terdapat struktur ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan setiap posisi diisi secara berurutan. Dan setiap calon yang terpilih menempati posisinya dan tidak bisa dirubah atau digantikan dengan yang lainnya. Nah, di sini kita akan masuk pada rumus permutasi. Permutasi dapat dirumuskan dengan PNR sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang R faktorial, di mana PNR merupakan permutasi N dan R, atau banyaknya permutasi N unsur diambil R unsur. Nah, N itu banyaknya unsur yang tersedia, dan R yakni banyaknya unsur yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis permutasi. Yang pertama ada permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan pembatasan beberapa unsur yang berbeda. Yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dan terakhir, permutasi sempit. Nah, lalu apakah permutasi ini dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, pada saat kita menyusun kata sandi. Yang kedua, pada pemilihan pemenang juara bertingkat yakni 1, 2, dan 3. Yang ketiga, pada saat menyusun struktur organisasi. Dan yang terakhir, ada menentukan posisi duduk pada meja. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait materi kombinasi. Kombinasi merupakan suatu cara untuk menyusun suatu unsur tanpa memperhatikan urutannya. Nah, bisa kita katakan kalau kombinasi ini merupakan lawan dari permutasi. Berikutnya, kita akan masuk ke rumus dari kombinasi. Nah, rumus kombinasi itu C NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali dalam kurung N dikurang R faktorial, di mana C NR sama dengan banyaknya kombinasi N unsur diambil R unsur. N-nya artinya banyaknya unsur yang tersedia, dan R artinya banyaknya unsur yang dibutuhkan. Nah, apakah kombinasi ini sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari? Jawabannya iya. Yang pertama, itu ada contohnya pada saat kita memilih kelompok. Yang kedua, itu pada saat kita menentukan peserta yang akan lolos ke babak selanjutnya. Yang ketiga adalah memilih delegasi atau perwakilan. Dan terakhir adalah memilih dua bola dari sebuah wadah secara acak. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari dua materi ini. Yang pertama ada permutasi, di mana permutasi itu memperhatikan urutannya, susunannya, di mana AB tidak sama dengan B. Sedangkan kombinasi yaitu susunannya tidak memperhatikan urutannya, di mana susunannya itu berbentuk AB sama dengan AB. Agar kalian lebih memahami materi terkait permutasi dan kombinasi, saya akan berikan contoh latihan soalnya. Nah, ini contoh latihan soalnya. Soal pertama, yakni dari 5 besar calon pengurus OSIS MPK akan dipilih 3 orang yang akan mengisi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ditanya banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin adalah. Nah, di sini kita ketahui N-nya itu banyak unsur yang tersedia. Banyak unsur yang tersedia ini ada 5 orang. Dan R-nya banyak unsur yang dipilih itu ada 3 orang.
Nah, ini ditanya, banyak kemungkinan susunan adalah. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari soal yang tadi. Nah, rumusnya itu permutasi NN sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial. Nah, yang pertama kita tulis permutasinya itu. Nilai N-nya tadi 5 yang kita ketahui, yang ini nilai N-nya. Dan nilai R-nya adalah banyak unsur yang dipilih atau 3 orang. Jadi kita tinggal masukin angkanya aja. Berarti ini 5 faktorial per dalam kurung 5 kurang 3 faktorial. Selanjutnya kita tulis permutasi 5, 3. Nah, nilai dari 5 faktorial ini artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, nilai N kurang R faktorialnya ini jadi berarti itu 5 dikurang 3. Nah, 5 dikurang 3 sama dengan 2 faktorial. Berikutnya kita tulis lagi permutasi 5, 3. Hasil dari 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu 120 per 2 faktorial artinya 2 dikali 1. Jadi permutasi 5, 3 sama dengan 120 dibagi 2. Permutasi 5, 3 sama dengan 60. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Jadi, banyak kemungkinan susunannya adalah 60. Nah, jadi itulah pemaparan materi terkait permutasi dan kombinasi yang dapat saya jelaskan. Apabila kalian terdapat kritik dan saran, itu dapat disampaikan. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat kalian mengerti.